Silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Makasih Bu Eti. Sama-sama. Iya, saya coba untuk share screen dulu ya teman-teman. Semoga nggak bermasalah. Iya, apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Coba saya ulang lagi. Sudah. Share screen. Ini? Ya, sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, saya full screen dulu kali ya. Yeps. Ya, sudah terlihat ya? Ya. Ya, teman-teman, hari ini saya mencoba untuk memilih temanya untuk menyadarkan kita semua bahwa kita adalah pilihan, kita adalah utusan. Ya, kita semua adalah utusan. Kita utusan Allah. Setuju ya dengan pernyataan ini ya, bahwa kita semua adalah utusan Allah. Betul ya teman-teman ya? Ya. Kita semua sejak dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Setiap kali kita selesai mengikuti misa syukur, Ekaristi, kita semua diberkati, kemudian kita diutus. Pergilah kamu diutus. Nah, berarti kita semua adalah utusan Allah. Tidak ada yang terkecuali. Karena semua setelah pastor memberkati dan dikatakan pergilah kamu diutus, nah kita semuanya mengatakan amin. Nah, berarti kita semua ini berlaku untuk kita semua, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat biblis ya, di dalam kitab suci saya mengambil beberapa ayat ya dalam Injil Yohanes bab 13. Boleh saya minta tolong Ibu Eti untuk membacakannya, Bu Eti? Boleh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya, next. Masih ada lanjutan? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, ada lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Baik, terima kasih Bu Eti. Nah, teman-teman, inilah dasar-dasar dari kitab suci yang mengingatkan kita tentang perutusan. Jadi, bukan hanya suster, romo, frater, bruder, guru agama yang diutus, tetapi kita semua diutus. Nah, ini saya mulai dari yang ayat terakhir. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, teman-teman, tentang perutusan ini, Yesus lebih dulu memberi contoh dirinya, ya, bahwa Yesus juga sebagai utusan Bapanya. Yesus diutus oleh Bapa surgawi. Ya. Yesus diutus untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Nah, jadi dasarnya adalah karena Yesus diutus Allah Bapa, ya. Dan lagi doa tadi. Saya senang ini dengan doa Yesus. Yohanes bab 17 itu buat saya wow, luar biasa sekali. Karena Yesus mendoakan kita, ya, supaya mereka semua menjadi satu, ya Bapa, seperti kita. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, kata Yesus. Ini coba bayangkan teman-teman, ini doa yang luar biasa. Yesus mendoakan kita semua para muridnya, supaya kita bersatu dengan Dia, seperti Yesus juga bersatu dengan Bapanya. Kemudian, Yesus mengatakan apa? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Ya. Kemudian, engkau yang telah mengutus aku. Ya. Berkali-kali Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Nah, demikian juga maka dari dasar inilah Yesus mengatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tapi ada satu ayat yang menjadi sorotan dan warning buat kita. Kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wow, berarti gambaran di sini seorang domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala itu kan binatang buas. Maka Yesus sebenarnya mau mengatakan apa? Lu hati-hati ya. Hati-hati. Maka nasihatnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Harus bisa cari jalan. Harus bisa dengan apa? Dengan cermat, dengan cerdik, dengan sigap. Nah, bagaimana mengatasi musuh-musuh kita. Ular itu begitu mendengar suara ada langkah manusia yang mendekat. Ular itu lebih cepat menyelinap, ngumpet, ya kan, supaya tidak ketahuan. Nah, tetapi jangan licik seperti ular. Yesus mengatakan kamu boleh cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Teman-teman, pesan Yesus ini bagi saya itu sangat-sangat luar biasa. Kita diingatkan untuk kita diutus tetapi dengan hati yang tulus. Tulus seperti merpati. Ya, jangan pakai otak yang licik. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, kita waktu diutus
murid-muridnya waktu diutus Yesus berjalan berdua-dua tidak boleh membawa bekal. Bahkan dikatakan baju aja satu aja. Tidak boleh memakai kasut. Ya. Nah, lalu Yesus mengatakannya, tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut pun tidak. Tetapi, adakah kamu kekurangan sesuatu? Tidak, murid-muridnya tidak kekurangan sesuatu, walaupun tidak membawa bekal. Kenapa? Karena Tuhan memelihara utusannya. Nah, itu dasar kitab sucinya. Maka sekarang kita mau melihat apa yang diajarkan oleh Santa Faustina tentang perutusan ini. Ya, baik teman-teman, mari kita lihat bersama. Kita belajar bersama-sama dengan Santa Faustina. Nah, Ibu Rosiana boleh membantu saya membacakan BHSF 682. Suaranya belum di mute. Sorry. Semakin nyata aku merasa bahwa Allah telah mengubah diriku. Semakin besar keinginanku untuk membenamkan diri dalam keheningan. Kasih akan Allah berarti melaksanakan pekerjaannya di dalam lubuk jiwaku. Aku tahu bahwa perutusan yang dipercayakan Tuhan kepadaku sedang dimulai. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman coba perhatikan baik-baik. Saya mencoba untuk mencari gambar ini. Ini sebenarnya Bunda Maria, ya. Maria yang masih perawan, yang masih remaja, masih muda banget pada saat didatangi malaikat, ya. Di sini menunjukkan apa? Aku tahu bahwa perutusan yang dipercayakan Tuhan kepadaku sedang dimulai. Mulai saat Bunda Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel sebagai utusan Allah, disitulah perutusan yang dipercayakan Tuhan sedang dimulai. Nah, lalu kita lihat apa sebenarnya perutusan. Santa Faustina pun mengalami demikian. Santa Faustina menuliskan, semakin nyata aku merasa bahwa Allah telah mengubah diriku, ya. Faustina merasa diubah oleh Yesus, maka dia mengatakan semakin besar keinginanku untuk membenamkan diri dalam keheningan. Teman-teman, bukankah kita juga sudah diubah? Kita juga mengalami perubahan dibanding dulu, ya. Saya juga memberi contoh, varia yang sekarang dengan varia yang dulu itu berubah, beda. Bedanya gimana? Varia yang dulu belum mengenal Allah secara benar. Walaupun yang sekarang juga saya belum 100% benar mengenal Allah. Tetapi sudah ada perubahan lebih baik dibanding saat saya dulu. Ya, masa lalu saya merasa tidak bersalah kalau hari Minggu saya tidak ke gereja. Lihat. Karena apa? Karena dari Senin sampai hari Sabtu saya kerja dari pagi sampai malam. Hari Minggu, hari istirahatnya saya. Dan saya selalu mengatakan, pikiran saya pada saat itu, Tuhan kau tahu saya capek. Daripada ke gereja enggak mudeng, daripada ke gereja saya enggak berdoa, karena saya capek, karena saya ngantuk, lebih dosa lagi, lebih baik saya di rumah aja. Lihat, tapi Tuhan itu mengubah saya dengan caranya, dan saya mulai merasa, wow, saya diubah oleh Tuhan. Nah, persis yang dilakukan oleh Faustina. Semakin besar keinginanku untuk membenamkan diri dalam keheningan. Saya merasakan Tuhan begitu mencintai saya dengan cara yang ajaib, maka sejak itu juga saya menyadari bahwa saya telah diubah dan saya mulai semakin intens mencari Tuhan. Ya.
Di sini Faustina mengatakan dalam keheningan. Teman-teman, kita pun setiap kali berdoa, setiap kali kita mau berrelasi dengan Tuhan, itu modal utamanya adalah hening. Gimana kita bisa berdoa kalau kita sendiri ngoceh nggak karu-karuan itu? Nggak pernah mau hening, nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, kita belajar dari Bunda Maria. Begitu perutusan malaikat yang diutus Allah datang menyampaikan pesan Tuhan, Bunda Maria menyimpan segala sesuatunya dalam hati. Bukan berarti terus membisu, tidak. Tetapi menyimpan dalam hati itu, Bunda Maria mulai saat itu berkomunikasi terus-menerus dengan Allah. Apa yang menjadi Allah? Minta petunjuk, minta bimbingan dari Allah melalui keheningan. Nah, dalam keheningan itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita diberi hikmat ya untuk kita bisa mengerti. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Sehingga sampai Faustina mengatakan, aku tahu bahwa ini perutusan yang dipercayakan Tuhan kepadaku sedang mulai. Nah, demikian juga saya. Saya juga mengalami hal ini. Artinya saya pada saat tertentu, pada waktu yang lalu, dengan suatu situasi saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya meyakini dengan bantuan rahmat Tuhan, dengan bantuan hikmat Tuhan, dan saya yakin ini adalah anugerah Tuhan, bahwa yes, Varia, kamu diutus, kamu harus mewartakan kerahiman. Itu keyakinan, ya, itu anugerah buat saya. Nah, lalu, ya, silahkan lanjutkan, Bu Rosi. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Rahim, Allah yang Esa terputus dalam kudus, yang tak terselami, tak terbatas, tak dapat dipahami, membenamkan diri dalam Engkau, pikiran para malaikat tak memahami Engkau. Maka mereka mengulangi tanpa henti. Kidung, terputus ya Bu Maria, maaf. Kidung mereka, kudus, terpujilah Engkau, oh pencipta kami yang Maha Rahim Tuhan, Maha Kuasa, tetapi penuh dengan kemurahan tak terselami. Susah ya Bu Rosi, mungkin layarnya kecil ya. Terpotong, enggak, ini pinggirnya terpotong. Sorry, ini malah hilang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Biar Bu Eti aja. Silakan Bu Eti. Ya, terpujilah Engkau, oh pencipta kami yang Maha Rahim. Oh Tuhan, Maha Kuasa tetapi penuh dengan kemurahan tak terselami. Mengasihi Engkau adalah perutusan hidup kami sambil melakukan kidung abadi kami, kudus. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Rahim, kekasih yang kekal. Engkau mengatasi langit, safir dan cakrawala. Himpunan roh-roh yang murni melambungkan pujian bagimu dengan madah abadinya, kudus, kudus, kudus. Sambil menatap Engkau dari muka ke muka, oh Allah, aku melihat bahwa Engkau dapat menciptakan makhluk-makhluk yang melebihi mereka. Oleh karena itu, mereka merendahkan diri di hadapan dengan kerendahan hati yang tiada tara. Karena sungguh mereka tahu bahwa rahmat ini mereka terima melulu karena kerahiman. Ya, terima kasih Bu Eti. Saya stop di sini teman-teman. Kita lihat yang saya blok merah, yang saya tulis merah. Mengasihi Engkau adalah perutusan hidup kami. Teman-teman, ini jawabannya. Saya diutus untuk apa Tuhan? Nah, seringkali kan kita bertanya toh, saya diutus untuk apa? Saya mewartakan firman nggak bisa, bukan talenta saya. Ya, dengan berbagai macam alasan.
Kita seringkali menolak utusan Tuhan, ya kan? Atau belum menyadari bahwa saya termasuk yang diutus, ya, gitu ya. Tetapi mari kita belajar dari Santa Faustina. Ini luar biasa bagi saya. Faustina mengatakan, mengasihi Engkau, Tuhan, adalah perutusan hidup kami. Nah, teman-teman yang pada malam hari ini masih bingung, masih galau, gue diutus untuk apa ya? Ya kalau Varia mah udah jelas itu diutus untuk ngoceh, untuk ngomong tentang kerahiman misalnya begitu ya. Udah pasti, udah jelas, kelihatan. Tapi kalau saya diutus untuk apa ya? Nah, ya kan teman-teman? Pasti nih ada nih yang saat ini sedang dalam hatinya bergumul. Gue diutus untuk apa? Mari teman-teman nggak usah bingung. Kita diyakinkan dengan kalimat ini. Perutusan sepanjang hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Setuju ya? Ya, sekarang udah nggak bingung-bingung lagi ya. Oke, next. Next, Bu Eti. Sorry. Dimuliakanlah Engkau, oh Allah Maha Kerahiman, sebab Engkau berkenan turun dari surga ke bumi. Dengan bersujud, kami menyembah Engkau, karena Engkau telah merendahkan diri untuk mengangkat seluruh umat manusia. Dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas dan tak terselami, demi cinta akan kami, Engkau mengenakan daging dari perawan yang tak bernoda, yang tak pernah tersentuh oleh dosa. Engkau telah menghendakinya sejak segala abad. Sang perawan suci, bakung yang seputih salju, adalah pujian perdana untuk kerahiman-Mu yang maha kuasa. Hatinya yang murni, terbuka penuh cinta untuk kedatangan Sang Sabda. Ia percaya akan kata-kata utusan Allah dan teguh dalam pengharapan. Surga terpesona bahwa Allah telah menjadi manusia, bahwa di bumi ini ada hati yang pantas untuk Allah sendiri. Mengapa Engkau tidak menyatukan dirimu dengan serafim, tetapi dengan orang berdosa, oh Tuhan? Oh, karena di samping kemurnian rahim keperawanan, semua ini merupakan misteri kerahiman. Baik, terima kasih Bu Eti. Lihat teman-teman, ini Santa Faustina menuliskan luar biasa ya. Dimuliakanlah Engkau, oh Allah kerahiman, sebab Engkau berkenan turun dari surga ke bumi. Tadi Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa dari surga ke bumi. Dengan bersujud kami menyembah Engkau karena Engkau telah merendahkan diri untuk mengangkat seluruh umat manusia. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lihat. Ya. Firman itu adalah Allah dan menjelma menjadi manusia. Dan itu yang kita sebut Yesus. Lalu mau-maunya Allah menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Kayu salib itu tanda penghinaan. Ya. Lalu di sini si Santa Faustina menuliskan begini. Dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas dan tak terselami, demi cinta akan kami, Engkau mengenakan daging dari keperawan yang tak bernoda, yang tak pernah tersentuh oleh dosa. Engkau telah menghendakinya sejak segala abad. Jadi ini Faustina menggambarkan betapa luhurnya Bunda Maria sampai Yesus sebagai Allah aja mau bersatu dengan Maria. Ini luar biasa. Maka Faustina mengatakan sang perawan suci, bakung yang seputih salju, karena Bunda Maria, Bunda yang tak bernoda dosa, adalah pujian perdana untuk kerahiman-Mu yang maha kuasa.
Hatinya yang murni terbuka penuh cinta untuk kedatangan Sang Sabda. Jadi Bunda Maria menerima Yesus juga dengan penuh cinta. Maka yang dia katakan, yang namanya cinta itu harus berani berkorban. Cinta tanpa pengorbanan itu sama dengan gombal. Ya toh? Cuman membual, cuman menggombal, merayu doang. Nah, di sini kita mau belajar bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi atas dasar cinta, maka cintanya Allah kepada manusia, kepada dunia ini, kepada kita semua, maka Yesus, Sang Firman, yang adalah Allah sendiri, turun dari surga menjadi rupa manusia. Tetapi mau-maunya Allah ini diam di dalam rahim Bunda Maria. Nah, luar biasa. Coba renungkan dengan baik. Disinilah asal mula kerahiman Allah itu dinyatakan. Melalui rahim Bunda Maria, Yesus lahir ke dunia ini berupa manusia. Nah, lalu kita belajar apa dari Maria? Maria begitu mendengar sapaan malaikat, terpujilah engkau di antara wanita yang lain, ya. Bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria mengatakan, dia percaya. Maria percaya akan kata-kata utusan Allah. Dan begitu dia percaya, dia yakin, dia menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lihat, Maria juga menyambut, bereaksi positif dengan dasar cinta. Karena saya merasa dicintai oleh Allah, dengan kata-kata malaikat tadi, ya, terpujilah engkau di antara wanita. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lah, siapakah aku ini? Kata Maria, kan? Nah, tetapi karena dia juga menyadari bahwa dia dicintai dan dia membalas dengan cinta yang tulus. Maka Maria mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lihat, ia percaya akan kata-kata utusan Allah dan teguh dalam pengharapan. Tadi di dalam Injil tadi, di atas sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Barang siapa percaya kepada utusan, menerima aku, putranya yang diutus Bapa, itu berarti dia juga menerima Bapakku yang mengutus aku. Nah, Bunda Maria percaya akan kata-kata malaikat karena dia percaya pada Allah yang mengutusnya. Ini istimewa ya, luar biasa ya. Nah, lalu di sini ya, untuk memberikan pujian yang pantas kepada kerahiman Tuhan, kami menyatukan diri dengan bundamu yang tak bernoda. Dengan demikian, madah kami akan lebih menyenangkan hatimu. Sebab sang bunda telah dipilih dari antara manusia dan malaikat. Teman-teman, kita mau belajar dari Santa Faustina bahwa setiap kali kita memuji, memberikan pujian kepada Allah yang Maha Rahim, itu Bunda Santa Faustina menyatukan diri dengan Bunda. Artinya apa? Bahwa kita juga diajak untuk dekat dengan Bunda. Dan bersama-sama dengan Bunda, kita mau memuji Tuhan. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Bacaan hari ini, Injil hari ini, persis banget. Yesus mengatakan apa pada murid-muridnya? Murid yang dikasihinya, bukan murid-muridnya, hanya satu, Yohanes yang dikasihi di bawah kayu salib. Ibu
inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Lihat, Yesus menyerahkan Bunda Maria secara utuh. Diserahkan. Itu harta yang sangat berharga dari Yesus diserahkan ke muridnya. Murid, ini ibumu. Ibu, ini anakmu. Nah, maka Santa Faustina sangat menyadari itu, maka Santa selalu mengajak Bunda Maria bersama-sama dalam setiap doanya. Nah, inilah keistimewaan Gereja Katolik. Gereja Katolik mengangkat Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Karena memang Yesus sendiri yang menyerahkan bundanya untuk persekutuan dengan para muridnya. Dan dikatakan sejak saat itulah para murid berkumpul bersama Bunda Maria dan mereka berdoa bersama. Wow, istimewa ya teman-teman. Kita baru saja melewati bulan Rosario, ya, bulan Mei. Apakah kita sungguh-sungguh sudah terus-menerus berdoa bersama Bunda Maria? Jujur saya aja sering bolong-bolong, nakal. Ya, oke, lanjut. 263. Kan untuk pengakuan dosa tiba, dan sungguh mengembirakan. Aku melihat imam yang sudah kukenal sebelum aku datang ke Vilnius. Aku telah mengenal dia dalam suatu penglihatan. Pada waktu itu, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Inilah hambaku yang setia. Ia akan menolong engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini. Tetapi aku tidak membuka diriku kepadanya seperti diinginkan Tuhan. Dan untuk beberapa waktu, aku bergulat melawan rahmat. Dalam setiap pengakuan dosa, rahmat Allah merasuki diriku secara sangat istimewa. Tetapi aku tidak membuka jiwaku di hadapannya. Dan aku bermaksud tidak pergi mengaku dosa kepada imam itu. Sesudah keputusan ini, kecemasan yang mengerikan memasuki jiwaku. Allah menegur aku dengan keras. Ketika aku membuka jiwaku sepenuhnya di hadapan imam ini, Yesus mencurahkan lautan rahmat ke dalamnya. Kini aku tahu apa artinya menjadi setia kepada suatu rahmat khusus. Satu rahmat telah menarik seluruh rangkaian rahmat yang lain. Iya, terima kasih. Ini bagus banget teman-teman ya. Bahwa Santa Faustina itu diberi seorang imam ya, Pastor Sopoćko namanya, untuk mendampingi pertumbuhan iman dari Santa Faustina ya. Karena Faustina dipilih untuk menjadi rasul kerahiman, sekretarisnya Tuhan Yesus, tapi kemanusiaan ya, saya bilang kemanusiaannya Faustina itu seringkali juga galau ya, istilah sekarang galau dia, binun ya, benar apa enggak? Saya ngelakuin ini benar apa enggak? Padahal seringkali pesan-pesan Tuhan yang dia terima untuk begini, untuk begitu, itu sebenarnya satu sisi dia merasa iya, aku mau setia melaksanakan. Tapi satu sisi kemanusiaannya dia, egonya dia masih muncul. Apalagi dengan reaksi dari teman-teman sebiarannya. Suster-suster, bahkan suster yang lebih senior dari dia aja mengatakan, kamu itu berhalusinasi, sok suci, merasa dekat dengan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga mempengaruhi iman atau kepercayaan dari Faustina. Maka Yesus tahu persis, maka dia mengirimkan Pastor Sopoćko untuk menjadi pendamping, untuk menolong Faustina supaya dapat melaksanakan kehendak Bapa. Ya, jadi teman-teman di sini kita mau belajar apa sebenarnya? Lihat ya, Yesus memberikan imam
kepada Santa Faustina, yang mana sebelumnya itu sudah diperkenalkan oleh Yesus melalui penglihatan. Dia belum berjumpa secara fisik dengan Pastor Sopoćko, tetapi Faustina sudah mengenal lewat mimpi atau lewat penampakan, ya. Nah, lalu Yesus mengatakan demikian. Inilah hambaku yang setia. Ia akan menolong engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini. Teman-teman, di dalam setiap perutusan kita, don't worry, be happy. Kita nggak usah takut, nggak usah binun. Ya, nggak usah galau. Kenapa? Karena di dalam setiap perutusan, ya, Tuhan sudah mempersiapkan hamba yang setia untuk selalu menolong kita dalam melaksanakan kehendak itu. Ya. Mungkin yang kita alami bukan pastor. Ya, karena kita memang bukan seorang biarawan atau biarawati. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberi penolong, ya, untuk mendampingi kita supaya kita mampu melaksanakan kehendak Bapa di bumi. Jadi perutusan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah sampai membuat kita mati kutu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, setiap kali saya membaca ini, saya tuh merinding. Kenapa? Iya benar juga ya Tuhan ya. Tuhan mengutus saya untuk memahami buku catatan harian Faustina yang tidak ada kursusnya. Segini banyak, segini tebal bukunya. Sampai detik ini tidak ada kursus tentang buku harian Santa Faustina. Yang ada banyak kursus kitab suci. Pada saat saya merasa saya ditangkap oleh Tuhan, ya, diberi perutusan, diberi tugas, saya mengatakan, Tuhan, aku nggak mampulah untuk ngomongin ini, nggak pantas lah. Orang nggak ada yang ngajarin saya kok. Kan kira-kira seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah melepaskan kita begitu aja. Tuhan itu begitu mengutus, pasti beliau juga tanggung jawab. Dia benar-benar memberikan saya penolong. Hamba yang setia, yaitu Pak Stefan Lex. Yang menuntun saya, mengajarkan saya dengan caranya. Dan tujuannya apa? Betul banget. Ini yang saya alami. Yesus mengatakan, Varia, lu nggak usah bingung, lu nggak usah galau. Aku akan memberikan hambaku yang setia, yaitu Pak Stefan Lex. Dia akan menolong kamu dalam melaksanakan kehendakku di bumi ini. Wah, saya langsung yes, Tuhan, aku nggak takut lagi. Sampai detik ini saya masih jadi muridnya Pak Stefan Lex. Saya masih bertanya banyak hal tentang kerahiman. Karena benar-benar saya tuh otaknya terbatas. Saya tuh muridnya. Sampai kapanpun saya muridnya. Nah, teman-teman, tadi Yesus mengatakan apa? Barang siapa percaya kepada yang percaya pada utusan, dia juga percaya pada yang mengutus. Ya kan? Jadi perutusan ini, kalau saya boleh menggambarkan ya, Allah Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya yang 12 itu pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita, ya kan? Mewartakan Injil. Murid-muridnya punya murid-murid lagi, perutusan lagi, ya kan? Murid-murid terus sampai ke kita. Jadi ini benar-benar multi level marketing yang luar biasa suksesnya. Di seluruh dunia ada marketing manager. Oh, bukan manajer lagi. Apa tuh ya? Saya tuh nggak paham tentang sistem manajemen ya, marketing itu ya.
Tapi yang saya tahu kaki satu, kaki kiri, kaki kanan, nanti mengembangkan semua kiri dan kanan. Itu sampai detik ini, yang namanya rasul-rasul kerahiman itu di seluruh dunia makin banyak, makin berkembang. Dan itu saya sungguh kagum, ya. Saya sungguh kagum dan sangat bahagia karena sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Allah. Wartakan sampai ke ujung bumi, coba tuh. Wow, luar biasa. Nah, ini kata-kata ini, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Yang namanya hamba tadi dikatakan seorang hamba tidak akan lebih tinggi dari tuannya. Nah, kata-kata hamba ini pertama kali kita tahu dari kitab suci atau Injil, Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Seorang hamba dikatakan tidak pernah lebih tinggi dari tuannya. Seorang hamba itu harus mengikuti apa yang menjadi keputusan atau kemauan atau apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh tuannya, itu harus ditaati. Maka kalau kita menyadari bahwa saya adalah utusan Allah, saya adalah pilihan Allah yang diberi tugas oleh Allah secara khusus, maka teman-teman sadarilah bahwa kita ini hanya seorang hamba yang tidak boleh melebihi tuannya. Dan tidak mungkin kita bisa melebihi kemampuan tuannya. Namanya hamba, ya toh? Nah. Sorry. Teman-teman, ini sebenarnya pengalaman Santa Faustina di nomor 36 ini, ya. Ini pengalaman Faustina sedang menghadapi sakratul maut, ya. Di sini lihat ya, pernah aku dipanggil menghadap pengadilan Allah. Berdiri seorang diri di hadapan Tuhan. Yesus menampakkan diri seperti dalam sengsaranya. Sesaat kemudian luka-lukanya menghilang, kecuali kelima luka, yaitu luka pada kedua tangan, kedua kaki, dan lambung. Tiba-tiba, aku melihat keadaan jiwaku persis seperti yang dilihat oleh Allah. Dengan jelas aku dapat melihat semua yang tidak berkenan di hati Allah. Teman-teman, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, itu benar. Nantinya apapun dosa kita yang sudah kita tutup rapat-rapat nih, sampai berlapis-lapis ditutupi macam-macam, tetap kelihatan di hadapan Allah. Ya, aku tidak tahu bahwa bahkan pelanggaran yang paling kecil pun harus dipertanggungjawabkan. Ya teman-teman, begitu mengerikan nanti pada saat kita berhadapan dengan Allah sebagai hakim yang adil. Tidak ada satupun pelanggaran yang dilewati. Tapi semuanya akan terbuka dan diminta pertanggungjawabannya. Pembukuan kita akan lengkap nantinya, dibuka di hadapan Allah. Kemudian, suatu situasi yang luar biasa. Siapa yang dapat melukiskannya? Berdiri di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Yesus bertanya kepadaku. Lihat nih, siapa engkau? Faustina menjawab, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Padahal nggak mungkin kalau Tuhan itu nggak kenal Faustina. Nggak mungkin, Tuhan pasti kenal. Tapi di sini tujuannya apa? Lihat. Engkau bersalah dan harus mendapat hukuman 1 hari dibakar di purgatorium. Aku ingin langsung menceburkan diri ke dalam nyala purgatorium, kata Faustina. Dia taat apa yang diperintahkan Tuhan. Toh? Tetapi Yesus menahanku dan berkata, apa yang engkau pilih, menderita sekarang selama 1 hari atau menderita sedikit lebih lama
di bumi. Teman-teman, kalau seandainya pertanyaan ini ditujukan pada kita, kita mau jawab apa? Apa yang kau pilih? Menderita sekarang selama 1 hari di purgatorium, atau menderita sedikit lebih lama di bumi? Nah, pasti kalau Sama-sama nggak enak. sama nggak enak. Tapi Faustina dengan jujur mengatakan, Yesus, aku ingin menderita di purgatorium. Ya cuma sehari, daripada lebih lama lagi di bumi. Dan aku juga ingin menderita rasa sakit yang paling berat di bumi. Juga kalaupun itu harus berlangsung sampai akhir dunia. Itu jawaban Faustina. Tapi tadi jawaban Ibu Rosiana itu tepat. Kalau kita jujur, nggak mau dua-duanya. Siapa yang mau disiksa? Iya kan? Tetapi Yesus berkata, cukuplah salah satu saja. Udah, nggak usah dua-duanya. Dibilangnya mana yang harus kau pilih kok. Milih dua-duanya. Yang namanya milih itu ya satu. Pilihlah dari sekian jawaban satu yang benar. Nah, pilih satu, jangan serakah, ya kan? Apa kata Yesus? Engkau akan kembali ke bumi. Dia nggak boleh cuma sehari di purgatorium loh teman-teman. Dimentalin suruh balik ke bumi. Dan di sana engkau akan banyak menderita. Tetapi tidak lama. Engkau akan melaksanakan kehendakku dan memenuhi keinginan-keinginanku. Jadi teman-teman, lihat. Kalau tugas kita belum dilaksanakan, kita nggak bakalan dipanggil. So, refleksi buat kita nih, mumpung masih ada di bumi. Waduh, tugasku mana ya yang belum selesai? Buka catatan. Tugas apa yang belum saya lakukan? Cepat-cepat laksanakan. Daripada nanti kita sudah pura-puranya kita udah siap nih. Ada sejujur-jujurnya tidak ada satupun manusia yang siap kembali ke Tuhan. Kalau kita mau jujur ya. Nah, teman-teman, ini pelajaran buat kita. Bahwa Faustina disuruh kembali lagi ke bumi. Untuk apa? Jelas tadi dikatakan. Engkau akan melaksanakan kehendakku dan memenuhi keinginan-keinginanku. Bukankah tadi perutusannya jelas? Kita diutus untuk apa? Melaksanakan kehendak Tuhan. Dan di doa Bapa kami kita terus-menerus mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Nah, pusing kan? Juga pusing teman-teman. Karena saya juga tersentak, waduh gawat nih. Tetapi satu pernyataan lagi dari Tuhan. Don't worry, be happy, nggak usah galau, nggak usah takut. Karena ada seorang hambaku yang setia akan membantu engkau melaksanakan hal ini. Jadi teman-teman yang paling penting kita menyadari tugas kita, kemudian kita harus bisa menemukan mana hamba yang diutus Tuhan untuk menemani dan membantu saya. Itu. Nah, lanjut. Silakan Bu Eti. Ya. Hari ini persiapanku singkat. Iman yang teguh dan hidup nyaris mengoyakkan selubung cinta. Kehadiran Allah menembus hatiku laksana sinar mentari menembus kristal. Pada saat aku menerima Allah, seluruh diriku terbenam dalam Dia. Pesona dan kekaguman meliputi aku ketika aku menyaksikan keagungan Allah yang luar biasa. Ia merunduk kepadaku yang adalah kepapaan belaka. Pada saat seperti itu,
mencuatlah dari dalam jiwaku rasa syukur yang luar biasa atas segala rahmat yang Ia limpahkan kepadaku, khususnya atas rahmat panggilan untuk melayani Dia secara istimewa. Yes. Teman-teman, kita semua diundang, dipanggil, dan tadi dikatakan perutusan kita sepanjang hidup kita adalah apa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Yang namanya mengasihi, mencintai, tadi saya sudah mengatakan harus konsekuensinya ada pengorbanan. Yang namanya cinta itu menuntut suatu pengorbanan. Suami istri aja, itu kalau nggak pakai pengorbanan, ya mengorbankan segala-galanya kan. Perasaan, kadang-kadang juga mengorbankan air mata, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan cinta yang tidak diimbangi dengan pengorbanan, itu pasti bubar. Nggak akan bisa langgeng. Nah, maka di sini Faustina sangat menyadari bahwa satu sisi dia memang harus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetapi konsekuensinya adalah pengorbanan. Dia harus mengorbankan yang paling utama yang harus dikorbankan apa? Ego kita. Kalau kita mau mencintai seseorang, kita harus berani mematikan ego kita. Iya kan? Seperti kita sama suami kita, atau kita dengan istri kita. Nah, ego kita juga sering kali kok kita matikan. Kalau kita mau mengikuti ego kita terus, ya bubarlah keluarganya. Nah, maka Faustina mengatakan, rahmat panggilan untuk melayani Dia secara istimewa. Faustina mengingatkan kita semua supaya kita semakin menyadari kita terpanggil, kita dipanggil untuk mencintai Dia seumur hidup kita dengan cara melayani Dia secara istimewa. Nah, itu ya. Yuk. Lanjut, Bu. Yesus yang tersembunyi, kehidupan jiwaku, sasaran kerinduanku yang bernyala-nyala. Tak suatu pun akan memadamkan kasih-Mu dalam hatiku. Kuatnya saling cinta antara kita meyakinkan aku akan hal itu. Yesus yang tersembunyi, jaminan kebangkitanku yang mulia. Seluruh hidupku terpusat padamu. Engkaulah, oh Hosti, yang menguatkan aku untuk mengasihi tanpa henti. Dan sebagai imbalan aku tahu bahwa Engkau akan mengasihi aku sebagai anak-Mu. Yesus yang tersembunyi, kasih-Ku yang paling murni, hidupku bersamamu sudah dimulai di bumi ini. Dan akan dinyatakan secara penuh di alam abadi yang akan datang. Sebab cinta timbal balik kita tidak pernah akan berubah. Iya, terima kasih. Mari teman-teman, kita juga sadari akan hal ini. Karena Yesus lebih dulu mencintai kita, maka kita juga harus membalas dengan cinta yang tulus. Nah, antara cinta tuh harus dua belah apa nih? Jangan bertepuk tangan, ya kan? Jangan bertepuk hanya sebelah tangan, tapi harus dua-duanya. Cinta yang dua-duanya bersatu itu pasti akan kuat. Cinta yang timbal balik. Seperti keluarga, suami istri. Cintanya timbal balik pasti akan kuat. Ya kan? Nah, Santa Faustina mengajarkan kepada kita, kuatnya saling cinta. Itu tidak pernah akan berubah. Cinta yang timbal balik itu tidak pernah akan berubah. Yesus lebih dulu mengasihi kita, maka saya juga harus mengasihi Dia lebih lagi. Nah, maka persatuan kita dengan Tuhan itu sudah ada, sudah kita rasakan sejak kita di dunia ini. Tapi nanti akan disempurnakan pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan. Ya, itu teman-teman. Nah, lalu lanjut, Bu. Yesus yang tersembunyi, satu-satunya kerinduan jiwaku. Bagiku, Engkau sendiri melebihi surgawi. Lebih dari segala karunia dan rahmat, hanya Engkau yang dinantikan jiwaku, Engkau yang datang kepadaku dalam rupa roti.
Yesus yang tersembunyi, kini ambillah hatiku yang dahaga, yang bernyala-nyala merindukan Engkau dengan api murni serafim. Aku meniti kehidupan dengan mengikuti jejak-Mu, tak terkalahkan dengan kepala tegak laksana kesatria, meskipun aku ini hamba yang rapuh. Ya, teman-teman, meskipun aku ini hamba yang rapuh, kerapuhan kita yang seringkali membuat kita tak berdaya. Ya, tetapi jangan berhenti di sini, karena Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Melalui apa? Melalui tubuh dan darahnya sendiri. Melalui hosti. Yesus yang tersembunyi di balik hosti itu. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, baik. Terima kasih atas perjumpaan kita pada malam hari ini. Yang penting selalu Yesus, Engkau andalanku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita selalu menyatukan diri dalam cinta, kita membalas cinta Tuhan dengan murni, dengan tulus, maka tidak pernah ada yang namanya gagal. Setuju kan ya? Tidak pernah ada yang namanya gagal kalau kita mau terus-menerus bersatu dengan Tuhan. Nah, itu sebenarnya kuncinya, teman-teman. Saya stop share dulu. Yes. Ya, pengajaran hari ini saya sendiri berkali-kali merasakan, wow, benar ya, wow, gila ya, Faustina bisa begitu menuliskan hal yang luar biasa. Nah, kita harus bersyukur bahwa ada catatan harian Faustina ini. Tanpa ini semua, kita nggak ngerti apa-apa tentang kerahiman. Ini pengalaman spiritualitas dari Faustina yang begitu luar biasa. Saya selalu menggambarkan ini harta karun yang tidak pernah bisa digantikan dengan nilai apapun. Ya, dengan kekayaan duniawi apapun. Karena di sini kita menemukan kekayaan surgawi yang luar biasa. Spiritualitas Santa Faustina mengajarkan kepada kita semua. Yuk, kita ingat tugas kita, tugas perutusan kita. Kita diutus untuk apa tadi? Yang pertama, untuk apa? Mengasihi Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita sekarang diajak untuk membalas kasih Tuhan. Ya, membalas, menyambut kasih Tuhan. Tuhan nggak minta apa-apa, karena Tuhan tahu kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita punya itu milik Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah minta apa-apa sama kita, hanya satu yang Tuhan minta. Minta apa tadi? Mengasihi Allah. Minta hati yang mencintai dengan tulus. Itu saja yang dia minta. Tetapi tadi saya mengatakan apa? Kalau kita berani memberi cinta, berarti kita juga harus siap untuk berkorban. Korbannya gampang apa susah? Susah. Susah banget. Tetapi don't worry, be happy. Karena jangan galau. Karena tadi Yesus tadi menjanjikan apa ya? Aku akan memberikan penolong yang setia untuk menolong, untuk membantu kamu semuanya supaya kamu dapat melaksanakan tugas-tugasmu dengan baik. Amin, saudara. Amin. Ya,